Yang sudah di-stop sejak 20 tahun lalu kini dibuka lagi. Dampak buruk dari ekspor pasir ini dianggap lebih banyak daripada keuntungan pragmatis sesaat. Untuk membahasnya kami telah tergabung dengan Afdillah, juru kampanye Laut Greenpeace Indonesia. Selamat siang Pak Afdillah, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Greenpeace ini memang sudah menyatakan pendapatnya akan fokus pada penolakan dan pencabutan PP mengenai ekspor pasir laut ini. Apa saja alasannya Pak? Ya, selamat siang Mbak Maria. Terima kasih. Ya, jadi sejak awal Greenpeace tetap pada posisinya bahwasanya kita menolak dan meminta pemerintah untuk segera mencabut PP ini. Karena pertama, PP ini sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekologi atau prinsip keberlanjutan yang selama ini kami perjuangkan. Jadi tidak ada kita lihat semangat yang sama dari PP ini dengan nilai-nilai yang kami yakini, yang kami perjuangkan, begitu Mbak. Yang kedua adalah kami melihat bahwasanya PP ini dapat berpotensi menimbulkan bahaya besar yang akan mengakibatkan kehancuran ekosistem di laut. Dan kita tahu hari ini laut kita sudah terancam luar biasa, dan ini akan ditambah lagi dengan yang ini. Dan sebenarnya kita butuh hari ini laut itu untuk dilindungi karena laut adalah salah satu potensi yang dapat melindungi kita, salah satunya dari krisis iklim. Kemudian PP ini juga kita lihat punya potensi untuk menimbulkan kerugian ekonomi baik bagi masyarakat yang terdampak dan bahkan kerugian sosial serta trauma-trauma psikologis, karena belajar dari sejarah seperti di Bangka, kemudian di Makassar, sampai hari ini masyarakat yang terkena dampak tambang pasir ini belum mendapatkan hak-haknya dan mereka belum pulih sama sekali dan tidak ada yang bertanggung jawab sama sekali. Dan terakhir, alasan kami menolak bahwasanya PP ini dibuat tidak sesuai dengan semangat demokrasi, tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Jadi segala sesuatu yang tidak partisipatif tentu Greenpeace tidak akan bisa mendukung, apalagi terlibat segala macam. Jadi posisi kita, sekali lagi kami menegaskan bahwasanya kami Greenpeace menolak serta meminta pemerintah untuk segera mencabut PP ini karena dampak yang ditimbulkan oleh PP ini ke depan akan sangat masif dan berbahaya bagi keberlanjutan laut kita. Pak Afdillah, kurang lebih begitu Mbak Maria. Baik, Pak Afdillah tidak melibatkan masyarakat ya di sini, tapi pemerintah seperti informasinya kan mengajak Greenpeace dari Menteri KP menyatakan bahwa pemerintah mengajak Greenpeace dan sejumlah instansi terkait untuk masuk tim kajian penambangan pasir laut ini. Nah itu bagaimana? Apakah sudah disampaikan keberatan-keberatan yang tadi Pak Fadilah utarakan? Iya, secara kami di media dan sejak beberapa kali pertemuan dengan kami mencoba untuk beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah bersama koalisi ya tentunya, bahwasanya banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan semangat keberlanjutan. Jadi pemerintah terutama Bapak Presiden seringkali kemana-mana menyampaikan bahwasanya negara Indonesia, pemerintah sudah berada di halaman yang sama untuk bagaimana mengatasi krisis iklim, kemudian mengatasi deforestasi, menjaga lingkungan laut dan segala macam, tapi itu tidak terlihat. Dan apa yang dinyatakan oleh Bapak Menteri, saya ingin clearkan sekali lagi bahwasanya sampai itu belum pernah sama sekali ada pembicaraan tentang itu. Dan saya yakin ini hanya terbersit dari ucapan beliau ketika konferensi pers dan mengajak Greenpeace untuk menjadi tim kajian, dan juga ada Wahid di situ. Dan kami kalau diajak, posisi kami sudah jelas nih Mbak Maria. Baik, jadi belum pernah ya sebenarnya ya? Belum pernah ada ajakan itu, belum pernah bergabung untuk masuk di tim kajian ya? Tidak pernah. Dan kalaupun kami diajak diskusi menjadi tim kajian kami sudah jelas bahwasanya ini berdampak negatif, sangat masif dan berbahaya, dan tentunya rekomendasi kami adalah cabut PP ini. Begitu. Jadi kalau begitu Greenpeace melihat mengapa misalnya izin ekspor pasir laut ini tiba-tiba dibuka kembali setelah 20 tahun? Adakah misalnya kelemahan atau kekurangan pemerintah yang membuat ini perlu dilakukan kembali, Pak Afdillah? Ya, beberapa hari ini kita coba menganalisis struktur dari PP ini sendiri, Mbak. Jadi memang jadi judul PP-nya itu adalah pengelolaan hasil sedimentasi laut gitu ya. Untuk menjaga laut, memproteksi laut, kemudian untuk merecovery. Tapi ketika kita baca baik-baik pasal per pasal,
itu semangatnya tidak pemulihan, tapi semangatnya itu adalah eksploitasi gitu kan. Kita coba lihat membandingkan beberapa pasal saja. Jadi kami menemukan pasal-pasal yang sengaja disisipi untuk bagaimana melanggengkan atau membuka ruang eksploitasi oleh pemilik modal atau pengusaha. Berarti adakah pihak-pihak lain misalnya Pak Afdillah yang mencoba mengambil keuntungan dari hal ini? Ya, kita melihat itu dan pasti begitu. Karena pengalaman dari beberapa kejadian sebelumnya, kami berkaca dari Kodim Aren, itu yang mengambil untung dari tambang pasir di laut itu adalah ternyata orang-orang terdekat dari yang berada di pemerintahan sendiri. Siapa saja instansinya misalnya Pak Afdillah? Ya, kami tidak bisa menyebutkan instansi, tapi kasus Kodim Aren kemarin tahun 2020 ketika dilakukan penambangan pasir, kemudian kita telusuri bersama teman-teman koalisi, ternyata orang-orang yang mendapatkan hak atas konsesi tambang tersebut di tengah laut adalah orang-orang terdekat Gubernur Sulawesi Selatan waktu itu yang akhirnya juga dibawa oleh KPK karena sekarang sudah diproses. Jadi, dan kita yakin dari struktur peraturan pemerintah yang baru ini, itu ruangnya banyak sekali Mbak, banyak sekali celah yang bisa dimainkan. Kami punya banyak catatan analisis yang ternyata ini kita lihat sebagai ruang sebagai upaya pemerintah untuk memfasilitasi pemilik modal atau oligarki untuk masuk mengeksploitasi. Karena kan pasarnya sangat besar ya. Kita lihat ada pasar di dalam negeri, ada pasar di luar negeri. Kemudian kita tahu tadi sudah disampaikan oleh analisis Metro TV luar biasa dan apa gitu. Ini untuk siapa? Jadi kami menilai sekali lagi kami tegaskan ini bentuk greenwashing aja bagi pemerintah dari pemerintah ala pemerintah ya. Bahwasanya PP ini seolah-olah bungkusnya baik tapi isinya adalah berseberangan dengan semangat-semangat pelindungan. Begitu Mbak Maria. Baik, kalau begitu apa yang akan dilakukan oleh Greenpeace dan misalnya Walhi atau instansi-instansi terkait untuk terus menyuarakan penolakan terhadap PP ini kalau memang banyak yang merugikan daripada yang menguntungkan? Ya, pertama kita mendesak ya dengan melalui media, kemudian bersama dengan teman-teman koalisi kita mendesak ini pemerintah. Kita akan coba terus sampaikan kepada pemerintah. Ini kita sudah melihat bahwasanya ada niat tidak baik di balik ini. Saya tidak tahu di mana level mana itu terjadi, tapi kita sampaikan itu dengan bukti fakta dan data-data yang sudah ada. Berdasarkan pengalaman tahun 2023 yang lalu juga, ternyata kerugian yang diakibatkan oleh dampak tambang pasir ini jauh lebih besar dibanding keuntungan. Gitu. Dan yang dapatkan keuntungan juga bukan negara. Sampaikan. Kemudian bersama teman-teman kita akan melihat peluang-peluang, kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi ini supaya tidak terjadi. Kita ya tentu saja bagi kami dari Greenpeace sebagai organisasi kampanye tentu mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat ini lebih terang, memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat, kemudian masyarakat bersama-sama kita untuk dorong pemerintah hentikan ini. Kenapa? Karena terlalu mahal biayanya yang akan kita tanggung nanti Mbak. Sementara untungnya sedikit dan itu pun akan dinikmati oleh para orang-orang yang ya pemburu rente itu tadi yang bisa disebut begitu. Kita akan tunggu untuk juga membantu mengawal mengenai hal ini. Juru kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah, terima kasih sudah berbagi informasi di Metro Siang.